Sistem reproduksi pada pria. Sperma dihasilkan di testis yang terletak di dalam skrotum. Skrotum melindungi semua organ yang ada di dalamnya, meliputi testis, epididymis, dan vas deferens. Testis memproduksi sekitar 300 juta sperma per hari yang hanya terjadi di suhu 93,2 derajat Fahrenheit. Skrotum memelihara suhu ini dengan mengatur penutupan lubang testis terhadap tubuh. Interior testis tersusun atas lobus, di mana setiap lobus terdiri atas 2-3 tubulus seminiferus. Dalam tubulus seminiferus inilah sperma dibentuk dan akan bergerak menuju epididymis. Selanjutnya menuju ke vas deferens. Dari vas deferens, sperma akan ke atas memasuki kavitas tubuh di sepanjang tubulus ejaculatorius, memasuki pembuatan vesikula seminalis, lalu mensekresikan substansi kuning yang bercampur dengan sperma membentuk 60% formulasi semen. Semen merupakan sperma yang tersusun atas cairan yang diejakulasikan klimaks saat berhubungan seksual. Semen berjalan di sepanjang uretra yang mentransport dua zat, yaitu urin dan sperma, namun tidak bersamaan. Uretra dikelilingi oleh kelenjar prostat dan secara ekstrim dilindungi oleh penis yang relaksasi kecuali saat berhubungan seksual. Saat berhubungan seksual, penis akan membesar agar dapat memindahkan sperma dalam vagina. Selama pengeluaran semen, kelenjar prostat akan mensekresikan cairan alkalin yang meningkatkan kemampuan sperma bergerak di dalam semen, yang juga dihasilkan oleh kelenjar bulbouretral yang terbuka terhadap uretra saat berhubungan seksual. Pada dasarnya, cairan perejakulasi juga mengandung urin residu dari uretra yang melumbrikasi uretra untuk membantu perjalanan sperma. Cairan ejakulasi akan memasuki vagina, kemudian akan jalan ke atas melewati uterus dan membuahi telur di tuba falopi. Sistem reproduksi wanita. Adapun alat reproduksi wanita yang diantaranya ada uterus atau rahim, tuba falopi, ovarium atau indung telur, dan vagina atau mulut rahim. Mari kita memperbesar ovarium untuk melihat perkembangan telur. Di dalam ovarium sebelah kiri, gambar berwarna ungu adalah sel telur yang sedang berkembang. Semenjak dilahirkan, seluruh sel telur yang dimiliki wanita tersimpan di dalam ovarium dalam keadaan yang tak berkembang. Bulan sekali, perintah dari otak memerintahkan ovarium untuk memproduksi folikel, di mana folikel yang dominan akan melepas sel telur dewasa untuk pembuahan. Lihat folikel yang berkembang ini. Folikel merupakan kumpulan sel yang mengelilingi telur dan menyuburkannya. Pada masa ini selaput rongga rahim menebal untuk persiapan pertumbuhan sel telur yang telah dibuahi untuk menjadi janin atau dibuahi. Selain itu, ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Bila kadar estrogen mencapai pusatnya, maka hormon ini akan memberikan umpan ke kelenjar di otak untuk melepaskan LH. Menyiapkan telur untuk pembuahan, FSH mulai membagikan materi genetiknya. Ini tanda dimulainya siklus reproduksi. Folikel kemudian melepas hormon estrogen yang membuat lapisan uterus dapat menerima telur yang dibuahi. Dalam perjalanannya menuju uterus, ada dua hal yang dapat terjadi pada telur, dibuahi sperma atau tidak. Jika terbuahi, biasanya terjadi di tuba falopi. Dari situ telur menuju uterus dan tertanam di dinding lapisan uterus untuk menyuburkan dirinya. Jika telur tidak dibuahi dalam 24 jam setelah keluar dari ovarium, ia berhenti berkembang dan hancur sebelum mencapai uterus.
Sebagai gantinya, uterus mengeluarkan lapisan dalam bentuk menstruasi 4-5 hari.